Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Kalian bisa lihat. Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi, dengan diadakannya laporan hasil observasi, maka diharapkan kelima poin tersebut bisa diselesaikan. Apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi? Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga, sarana untuk dokumentasi, dan yang keempat, sumber informasi yang faktual. Yang dimaksud dengan sumber informasi yang faktual adalah informasinya berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi, dalam teks LHO ini, informasinya benar-benar berdasarkan fakta dan kebenarannya bisa langsung dicek di lapangan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, objektif. Artinya, laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Misalkan, kita akan membuat laporan hasil observasi dari tanaman teratai. Nah, maksud tunggal di sini adalah hanya satu jenis saja yang diamati, bukan berbagai jenis. Karena di sini nanti akan secara detail dikupas habis tentang seperti apa itu bunga teratai, kemudian tempatnya atau tempat hidupnya, habitatnya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Jadi, pada saat kita melakukan observasi di lapangan, kita benar-benar mengamati objek secara rinci, kemudian nanti pada saat melaporkannya dalam bentuk teks, maka harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita tidak boleh menduga-duga atau memberikan sesuatu yang sifatnya belum jelas atau sesuatu yang belum kita lihat secara jelas. Sekali lagi di sini faktual artinya apa yang kita tulis dalam teks LHO benar-benar berdasarkan fakta yang ada. Dan yang ketiga adalah sistematik. Teks laporan LHO disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan membuat pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati, seperti nama Latin, kelas, asal-usul,
atau informasi tambahan mengenai objek yang diamati. Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, ketika kita membuat tag LHO contohnya adalah bunga teratai, maka pada bagian ini kita akan menuliskan nama Latin dari bunga teratai itu apa, kemudian termasuk kelas mana, dan asal-usul bunga teratai itu dari mana. Asal-usul misalkan bunga teratai itu berasal dari daerah mana atau dari negara mana. Kemudian, struktur yang kedua adalah penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Deskripsi bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, manfaat, nutrisi, dan sebagainya dari objek yang telah diamati. Dan yang ketiga adalah kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang dilaporkan. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari tag LHO. Yang pertama, menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan objek. Nomina di sini adalah kata benda. Tadi contohnya adalah bunga teratai. Kemudian menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memangsa, dan sebagainya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang apa itu kerja aktif ya. Salah satu cirinya adalah kata tersebut mendapat awalan me dan juga ber. Ciri yang ketiga, menggunakan kata kerja relasional yang menjelaskan objek. Contohnya, ialah, merupakan, yaitu, termasuk, dan yang lainnya. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Yang kelima, menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Dan yang keenam, menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti herbivora, degeneratif, detox, mutualisme, dan sebagainya. Bagaimana cara menyusun atau langkah-langkah menyusun tag laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks yang telah dibuat diawali dengan pernyataan umum pada paragraf pertama dan melanjutkan ke bagian isi. Paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Paragraf terakhir berupa simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Yang keempat, meneliti kembali kalimat atau penulisan kata pada laporan yang sudah ditulis dan jika ada kesalahan diperbaiki. Jadi pada langkah yang keempat ini merupakan langkah editing atau perbaikan terhadap naskah yang sudah kita susun. Nah, untuk bisa mengecek sejauh mana pemahaman kalian terhadap teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO, maka kalian nanti bisa mengerjakan latihan ya. Di sini Ibu memberikan 2 latihan. Latihan yang pertama bisa kalian lihat ya di slide, dan latihan yang kedua di sini kalian nanti bisa kerjakan. Kemudian hasil laporannya silahkan kalian kirim di Classroom. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kurangan Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.